Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Warahmatullahi saya wabarakatuh. dengan Bapak Muhammad Arifin akan melakukan coaching. Sebagai coach yaitu saya sendiri, Ahmad Sorihul Lima Putra, dan yang menjadi coach adalah Bapak Muhammad Arifin. Baik, Bapak Arifin sudah siap? Siap, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum, Pak Arifin. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Putra. Alhamdulillah. Kabar baik, Pak. Pak Putra juga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Arifin. Kabar saya baik sekali. Pak Putra, saya sedikit ada problem nih. Boleh sedikit sharing, Pak? Boleh, Pak. Bagaimana, Pak? Monggo, bisa saling sharing. Kira-kira nanti apa yang Pak Arifin harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Pak Putra, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Pak Arifin? Jadi begini, Pak. Ada satu siswa apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya begitu pusing menghadapinya, Pak. Baik, Pak. Tadi Pak Arifin bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Pak Arifin, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Iya, Pak. Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu, Pak, berdasarkan pengamatan saya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Arifin harapkan ada pada murid? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Arifin lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah, Pak.
Apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Tentu ada, Pak. Metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok, Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis murid tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh murid terlibat dan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Luar biasa, Pak Arifin. Jika kita beri rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Arifin, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Oke, Pak. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Pak Arifin lakukan dan bagaimana, Pak, langkah-langkahnya? Tentunya yang akan saya lakukan untuk segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Arifin dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini yaitu pertama kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Bagus. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Arifin butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan. Betul sekali, Pak Arifin. Nah, kapan Pak Arifin bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Pak, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Arifin lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik.
Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Baik, Pak Arifin. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Alhamdulillah, Pak. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, bagaimana ini perasaan Bapak setelah berbincang sejenak dengan saya? Alhamdulillah, rasanya sangat lega sekali setelah berbincang dengan Pak Putra. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini, Pak. Syukurlah, Pak, dengan perbincangan hari ini dapat menemukan solusi yang terbaik. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Arifin sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak sempatkan untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi kali ini. Terima kasih banyak, Pak Putra. Sama-sama, Pak Arifin. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Pak Arifin. Sampai jumpa, Pak Arifin. Sampai jumpa kembali, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arifin, mungkin dibacakan soal dari refleksinya. Ya, pada refleksi diri, latihan coaching, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Jadi, saya dapat fokus pada Koci atau yang di sini diperankan oleh Bapak Arifin, sehingga Koci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Terus yang kedua itu, saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur Tirta. Yang ketiga, saya dapat menggali potensi yang dimiliki Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Dan yang terakhir atau yang keempat, saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan tadi? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan, Pak, untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi atau appreciate dan merangkum atau sumaris. Untuk yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching?
Agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, saya melakukan yang pertama memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat koci merasa nyaman atau rileks untuk berbicara dengan saya. Terus yang kedua, mencatat poin penting dalam percakapan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan koci. Untuk yang keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan yang pertama memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Yang kedua, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Baik Pak Arifin, untuk pertanyaan umpan balik. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, Bapak Arifin? Saya merasa lega karena melalui percakapan coaching, saya bisa menggali potensi saya yang kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas. Langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan dan juga bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Arifin. Untuk presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.